Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada desain low pass filternya yang menggunakan filter FIR. Baiklah, di sini saya sebelumnya sudah membuat codingannya juga, yaitu di mana waktu dari 0 sampai 4 detik dengan resolusi tinggi T sama dengan lens space 0,4,1000. Untuk gelombang sinus dengan frekuensi 1 Hz menggunakan rumus sinus sama dengan sin 2 dikali pi dikali T. Untuk gelombang gergaji atau sawtooth dengan frekuensi 1 Hz menggunakan rumus gergaji sama dengan sawtooth 2 dikali pi dikali T. Untuk konvolusi kedua sinyal menggunakan rumus K sama dengan conv sinus gergaji sem, yang dimana sem untuk ukuran output yang sama. Untuk identifikasi frekuensi sampingnya menggunakan rumus Fs sama dengan 1000 atau Fs sama dengan 1000. Untuk konvolusi sinyal K-nya menjadi sinyal digital atau sinyal D menggunakan rumus threshold 0 titik koma atau ambang batasnya untuk konversi D sama dengan K atau threshold atau sinyal digital, di mana 1 jika K dan threshold 0 jika tidak. Untuk desain low pass filternya untuk FIR, VC sama dengan Fs per 4. Untuk frekuensi cutoff-nya setengah dari frekuensi maksimal. Untuk ordernya sama dengan 50, itu order filter. Untuk B nya sama dengan FIR atau order Fc per F dikali 2 atau koefisien filter FIR. Kemudian untuk penerapan filter pada sinyal digital D garis bawah low sama dengan filter B, 1, D, dimana sinyal setengah di filter. Untuk gambar sinyal digital sebelum dan sesudah di filter menggunakan figur untuk menampilkan hasil gelombangnya. Untuk subplotnya 2,1,1. Untuk plot atau TDM atau line width 1,5. Untuk Y-lim sama dengan min 0 dikali 2 1 dikali 2. Untuk title-nya sinyal digital D sebelum filtering. Untuk X label atau waktu S. Untuk Y label atau amplitudo. Untuk grid sama dengan on. Untuk subplot kedua 2,1,2. Untuk plotnya T, D garis bawah low atau line width 1,5. Untuk Y-lim min 0 kali 2 1 dikali 2. Untuk title atau sinyal digital D setelah filtering atau lepasnya X label waktu S, Y label atau amplitudo, grid on. Untuk spektrum frekuensi dari sinyal D dan D low di sini menggunakan perintah Y garis bawah D sama dengan FFT dalam kurung D, Y garis bawah D garis bawah low sama dengan FFD low. Untuk selanjutnya juga sudah bisa dilihat ini. Di sini saya sudah membuat codingannya. Untuk gambar plot frekuensinya itu ini subplotnya 211. Untuk plotnya F,P1 garis bawah D. Untuk tanda spektrum itu spektrum frekuensi sinyal D. Untuk X label frekuensi F atau dalam satuan Hz, Y label atau P1 atau dalam kurungnya juga dalam satuan frekuensi, dan grid on. Nah, di sini kita langsung run saja untuk lihat bentuk gelombang. Untuk bentuk gelombang spektrum frekuensi sinyal D, di sini sudah terlihat jelas ini paling atas.
yang dimana di sini untuk frekuensinya yaitu mulai dari 0 sampai ke 500. Untuk frekuensi labelnya atau P1 melewati 0,6. Untuk bentuk gelombang keduanya spektrum frekuensi sinyal D setelah filtering atau lepasnya, yaitu untuk frekuensinya juga sama, yaitu 0 sampai 500. Dan untuk frekuensi labelnya atau P1-nya ini hampir menyentuh angka 6. Inilah bentuk spektrum frekuensi sinyal D sebelum dibuat filtering, dan ini setelah di filtering dengan luas. Nah, untuk sinyal digital D sebelum filter ini seperti yang ungu. Untuk amplitudonya 1, dan sinyal digital D setelah filteringnya atau dengan filter low pass ini yang hijau. Dan untuk amplitudonya juga 1. Nah, untuk frekuensi cut off-nya sampai ke 250 Hz. Oke, baiklah, akan saya bersihkan dulu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sinyal high pass-nya. Untuk sinyal high pass-nya juga sudah saya buat codingan sebelumnya, itu untuk waktu dari 0 sampai 4 detik dengan resolusi tinggi menggunakan rumus T sama dengan line space 0,4,1000. Untuk gelombang sinus dengan frekuensi 1 Hz, sinus sama dengan sin 2 dikali pi kali T. Untuk gelombang sinyal gergajinya atau sawtooth dengan frekuensi 1 Hz menggunakan rumus gergaji sama dengan sawtooth 2 dikali pi dikali T. Untuk konvolusi kedua sinyal menggunakan rumus K sama dengan conv dalam kurung sinus, gergaji, dan sem. Untuk identifikasi frekuensi samplingnya Fs sama dengan 1000. Untuk konversi sinyal K menjadi sinyal digital menggunakan rumus threshold sama dengan 0. Nah, untuk desain filter high pass menggunakan FIR-nya, ini frekuensi garis bawah cut off sama dengan Fs per 4. Nah, untuk perintahnya bisa diperhatikan ini. Saya sudah membuatnya sebelumnya. Nah, untuk menampilkan gambar plot frekuensi dari sinyal hasil filter menggunakan figur dengan plot F, P1 garis bawah high. Untuk menampilkan spektrum frekuensi sinyal high pass D-nya menggunakan title. Untuk menampilkan frekuensi F dalam Hertz menggunakan X label. Untuk P1 atau dalam kurung F itu menggunakan X label atau frekuensi labelnya tadi. Oke, langsung di-run saja. Nah, untuk bentuk gelombang spektrum frekuensi sinyal high pass D-nya ini seperti ini. Itu dimulai dari frekuensi 0 sampai ke 500. Di sini kita bisa melihat perbedaan bentuk gelombang dari setiap frekuensi. Gimana dia paling tinggi frekuensinya di angka berkisar di antara 280 Hz. Dan untuk frekuensi labelnya hampir menyentuh 0,01. Ini untuk bentuk spektrum frekuensi sinyal high pass D-nya. Untuk sinyal digital D-nya ini sebelum di filter menggunakan high pass yang dimana amplitudonya 1 dan waktunya mulai dari 0 sampai 4 detik. Nah, setelah di filter kita bisa melihat
perbedaan yang sangat spesifik di sini, di mana amplitudonya hanya berada di antara 0,25, dan untuk waktunya juga sama, 0 sampai 4 detik, berganti secara berkala. Nah, sekian dulu untuk presentasi saya kali ini. Saya kembalikan ke... Nah, kemudian identifikasi amplitudo minimum dan maksimumnya dengan perintah amplitudo underscore min sama dengan min dengan satuan K, amplitudo underscore max dengan max dalam satuan K. Setelah itu kita dapatkan, lalu kita masukkan perintah persen tampil hasil identifikasi. Di sini dengan perintah display frekuensi minimumnya dengan num start frekuensi underscore min dalam satuan hertz. Kemudian display frekuensi maksimum 6 dengan number 2 star frekuensi maxnya dengan satuan hertz. Kemudian display amplitude minimum, display amplitude maksimumnya. Lalu di sini akan menampilkan titik amplitude maksimum dan minimumnya dengan perintah hold on, mana plotnya D dikali K dengan amplitude max. Ini amplitude maxnya itu berkisar 10, lalu akan ditampilkan display untuk nama amplitude maksimumnya. Sama juga halnya dengan amplitude minimumnya. Baik, langkah selanjutnya itu adalah memasukkan perintah persen konversi sinyal K menjadi sinyal digital atau disebut dengan sinyal D. Di sini dengan perintah threshold sama dengan 0, di mana ini adalah persentase atau inisialisasi untuk ambang batas untuk konversi. Konversi dari D sama dengan K, threshold ini merupakan persentase sinyal digital dengan perintah 1 jika K, threshold 0 jika tidak. Kemudian persen gambar sinyal digital ini adalah perintah untuk menampilkan gambar sinyal digital setelah dikonversi tadi dengan perintah figure plotnya terdiri dari D, M, bandwidth dengan batas waktu 1,5, Ylin, kemudian title-nya sinyal digital atau ini dengan sinyal baru setelah dikonversi tadi, X labelnya waktu sama dengan sekon, kemudian Y label itu merupakan itu dong, kemudian grid on. Baik, di sini saya sudah memaparkan codingannya, lalu saya akan menampilkan bentuk dari grafiknya setelah dikonvolusi. Nah, inilah bentuk sinyal digital T setelah dikonvolusi dari sinyal K, di mana sinyalnya bisa dilihat di sini. Inilah setelah disatukan dari sinyal amplitudo dan sinyal gergaji, maka didapatkan sinyal baru atau disebut dengan sinyal D atau dalam bentuk sinyal digital ya. Dengan batas bawah itu minus, batas bawah itu adalah 0 dan batas atas itu adalah 1. Di mana untuk amplitudenya itu dari batas 0 sampai batas 1 dan waktunya dari batas 0 sampai 4 sekon. Bisa dilihat untuk bentuk gelombangnya. Nah, untuk spektrum frekuensi sinyal K-nya bisa ditampilkan dalam bentuk ini, dalam gambar ini, di mana didapat untuk spektrum sinyal K-nya itu dimulai dari 0 menaik hingga batas 240-an, kemudian turun lagi, dan setelah itu sejajar terus dengan batas 0, di mana untuk batas frekuensinya itu dari batas 0 sampai 500 Hz, dan untuk P1-nya dari batas 0 sampai 300, di mana itu yang bertanda di merah ini adalah amplitudo maksimumnya,
yang bertanda biru ini adalah amplitudo minimumnya. Nah, di sini didapatkan tadi dari gelombang awal yang didapat adalah gelombang sinus seperti ini tadi sebelum dilakukannya konvolusi sama gelombang gergaji yang didapatkan tadi. Nah, setelah dikonvolusi menjadi sinyal K atau sinyal baru, inilah bentuk hasil konvolusinya. Maka sinyal gelombangnya akan menjadi seperti ini dalam bentuk sinyal digitalnya. Baik, sekian pemaparan untuk teori yang saya bawakan. Kemudian teori selanjutnya akan dipaparkan oleh kedua teman saya. Terima kasih. Baik, sebelum saya memulai video saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ricky Firly dengan NIM 5233230020. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil codingan dari sinyal K. Nah, yang pertama kita akan membuat waktu dari 0 sampai 4 detik dengan resolusi tinggi. Kemudian ini itu T sama dengan line space 0,4, Kemudian buat perintah berikutnya gelombang sinus dengan frekuensi 1 Hz. Nah, sinusnya itu sama dengan sin 2pi per T. Kemudian gelombang gergaji sawtooth dengan frekuensi 1 Hz yaitu gergajinya itu sama dengan sawtooth 2pi per T. Nah, untuk konvolasi kedua sinyalnya K sama dengan kon sinus, gergaji, sem. Kemudian sem untuk ukuran output yang sama. Kemudian gambar gelombang sinus. Subplot 3,1,1. Kemudian plot T, sinus, B, line width 1,5. Y lim min 1,2. Titel gelombang sinus grid on. Selanjutnya gambar gelombang gergaji. Plot 312, plot T, gergaji R, line width 1,5, Y lim min 1,212. Titel judulnya gelombang gergaji sawtooth wave grid on. Kemudian gambar hasil sinyal konvolusi. Subplot 3,1,3, plot T, Q, T, K, line width 1,5. Y lim min 2, 2. Titel sinyal K hasil konvolusi grid on. Kemudian identifikasi frekuensi dan amplitudonya yaitu ada terdiri dari Fs sama dengan 1000 frekuensi samplingnya, L sama dengan length itu panjang sinyalnya, kemudian Y sama dengan FT itu transformasi Fourier-nya. Kemudian FP2 sama dengan ABS Y per L itu spektrum dua sisinya. P1-nya itu P2 1 bagi L per 2 tambah 1. Itu untuk spektrum satu sisi. P1 dalam kurung 2 N min 1 sama dengan 2 Pi dalam kurung 2 titik N min 1 mengalihkan dengan 2 amplitude untuk amplitudonya. Kemudian F sama dengan Fs titik Fs 0 L per 2 per L itu vektor frekuensinya. Kemudian gambar plot frekuensinya, figur plot F, P1 titel spektrum frekuensi sinyal K. Kemudian X labelnya itu frekuensi F Hz. Y label itu P1 F. Grid on. Identifikasi frekuensi minimum dan maksimumnya itu terdiri dari frekuensi min yaitu sama dengan min F dan untuk frekuensi max-nya itu sama dengan max F. Identifikasi amplitudo minimum dan maksimumnya itu.
itu terdiri dari amplitudo min sama dengan min K, amplitudo max sama dengan max K. Kemudian tampilkan hasil identifikasinya. Menampilkan frekuensi minimum 62 frekuensi min, hertz. Menampilkan frekuensi minimum 2 STR frekuensi max, menampilkan amplitudo minimumnya 62 STR amplitudo min, menampilkan amplitudo maksimum 62 STR amplitudo max. Kemudian tampilkan titik amplitudo maksimum dan minimumnya. Hold on, plot T amplitudo max, amplitudo max, row, marker size, 10, display name, amplitudo maksimum. Kemudian plot T, K sama dengan amplitudo min, BO, marker size, 10, display name, amplitudo minimum. Kemudian legend show, kemudian hold off. Selanjutnya kita akan menjalankan dari kode programnya. Bisa tolong di-run-kan, teman. Nah, berikut ini adalah hasil codingan yang telah dijalankan. Ini gelombang atau grafik spektrum frekuensi sinyal K. Kemudian kemudian selanjutnya ini untuk gelombang sinusnya dan gelombang gergaji seperti ini bentuknya, dan sinyal K hasil konvolusinya seperti digambar. Nah, untuk disinyalkannya itu frekuensi minimumnya itu 0 Hz seperti pada grafik. Kemudian untuk frekuensi maksimumnya itu sekitar 500 Hz. Untuk amplitudo minimumnya itu hasilnya min 279,4222 dan untuk amplitudo maksimumnya itu 317,9905. Nah, sekian dari video yang saya telah jelaskan. Lebih mungkin ada kesalahan kata, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally bro. Cheers.